Halo semuanya, selamat datang di Weekly Opsia Minggu Transisi Januari-Februari 2023. Minggu ini gue udah ngerangkum beberapa informasi menarik yang pastinya teman-teman tidak boleh sampai ketinggalan. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Dimulai dengan kabar yang kurang mengenakan, di mana perusahaan multinasional yaitu JDIT yang merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan juga Provident Capital menutup cabang logistiknya yaitu JDL Express Indonesia. Dari situs resminya, mereka mengumumkan bahwa mereka itu akan menonaktifkan layanan mereka per tanggal 22 Januari 2023. Selain itu, perusahaan juga dikabarkan akan menutup bisnis e-commerce di Indonesia dan Thailand pada kuartal pertama 2023. Dan saat ini JD.com disebut sedang mencari investor baru untuk membeli bisnis karena mengalami kerugian di pasar Indonesia dan Thailand. Ya, memang bisa dikatakan ini adalah pertaruhan yang dilakukan oleh JD.com ketika masuk ke pasar Indonesia, di mana memang pasarnya e-commerce Indonesia itu dapat dikatakan berdarah-darah. Setelah kemarin ada beberapa e-commerce yang tumbang, sekarang waktunya JDID pun untuk tumbang. Tapi meskipun begitu, kita tetap optimis karena ada beberapa startup lokal juga yang memulai bisnis e-commerce-nya di Indonesia dan juga mereka mendapatkan pendanaan. Tentunya untuk pelanggan setianya JDID pasti kecewa dengan keputusan ini, tapi itulah namanya bisnis. Ada yang berhasil survive, ada yang tidak. Lanjut ke berita kedua, yaitu ChatGPT akhirnya memutuskan untuk berbayar. Seperti yang kita tahu bahwa ChatGPT ini adalah sebuah teknologi yang lumayan epic ya di awal tahun, dimana dengan teknologi AI-nya menghebohkan seluruh dunia karena bisa menciptakan sebuah teks atau artikel yang bisa dikatakan kualitasnya itu mirip dengan tulisan atau buatan manusia. Bahkan minggu lalu, perusahaan yang menaungi ChatGPT, OpenAI, itu mendapatkan pendanaan lagi dari Microsoft. Sehingga pengembangan ChatGPT ini nantinya akan terus berlanjut. Dan rencananya ChatGPT pun akan mengenakan tarif kepada penggunanya. Nantinya mereka itu akan menggunakan sistem subscription di mana para usernya itu harus membayar sebesar 655.000 per bulan. Itu nominal Indonesianya ya. Kalau nominal dolarnya sekitar 42 US dollar. Tapi tenang aja, nantinya ChatGPT itu pun masih ada fitur yang free-nya atau gratisnya. Dimana yang membedakan dengan ChatGPT berbayar itu adalah beberapa fitur baru, kemudian respon yang lebih cepat dari AI-nya, dan juga yang paling penting itu antrian penggunaan ChatGPT-nya akan semakin dipersingkat. Untuk fitur barunya apa aja itu belum ada diumumkan, so kita nantikan aja kabar terbarunya. Next, kabar tidak mengenakan yang terakhir adalah terkait PHK. PHK dilakukan oleh dua perusahaan yang cukup ternama di sini yang gue highlight, yaitu Google dan juga Spotify. Tapi untuk PHK yang dilakukan Google ini dapat dikatakan menjadi cukup viral karena para pekerja Google-nya mengupload video yang menunjukkan kekecewaan mereka kepada PHK yang dilakukan oleh Google. Secara personal, kabar PHK ini udah nggak membuat gue kaget karena memang diprediksi itu sampai awal tahun perusahaan teknologi akan melakukan PHK. Dan seperti pada konten-konten sebelumnya, gue cuma berharap tren PHK ini segera berakhir ya. Karena ini kesannya trennya itu dilakukan dengan alasan ekonomi global yang tidak pasti. Sedangkan kalau dilihat sih atau dicermati lagi kayaknya nggak seperti itu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, kita dukung aja teman-teman kita yang mengalami PHK. Sekarang kita masuk ke kabar yang jauh lebih positif ya, dimana dimulai dari TikTok yang akhirnya memblokir konten pengemis online atas permintaan kementerian. Tentunya kementerian yang disorot di sini adalah Kemensos dan juga Kominfo. Setelah memang ya beberapa pekan kemarin kita itu dihebohkan dengan konten dan juga live orang-orang yang melakukan mandi lumpur dan meminta semacam gift saat mereka melakukan aksinya. Dan hal ini cukup disorot karena ada eksploitasi orang yang bisa dikatakan sudah tua di sana. Bahkan kasusnya itu semakin melebar karena pemilik akunnya sendiri pun mulai menyenggol beberapa konten kreator lainnya. Tapi karena hal ini sudah cukup meresahkan, akhirnya pihak kementerian itu meminta langsung kepada perwakilan TikTok untuk memblokir konten tersebut.
Meskipun udah diblokir, tapi sayangnya masih ada konten-konten serupa berseliweran karena banyaknya re-uploader. Ya, kalau masalah re-uploader sih udah masalah umum ya. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya, karena menurut gua ini adalah salah satu penyalahgunaan teknologi. Next, sekarang masuk ke berita investment. Berita pertama ini bukan tentang investment sih secara langsung, melainkan akuisisi, di mana pendiri startup Coinworks melakukan akuisisi terhadap BPR Asri Cikupa Karya. Jadi ini adalah kasus kesekian di mana perusahaan fintech melakukan akuisisi terhadap bank, di mana secara spesifiknya itu di sini Bank Perkreditan Rakyat. Bahkan minggu kemarin gue udah bahas startup bernama Komunal juga melakukan pembelian atau akuisisi terhadap BPR. Di sini ya, tujuan akuisisi bank tersebut oleh Coinworks adalah yang pertama, pengembangan bisnis Coinworks untuk jangka panjang. Yang kedua, memperluas jangkauan pembiayaan Coinworks dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di masa depan nantinya. Dan yang ketiga, mendorong sinergi antara BPR dan startup fintech, bertujuan untuk memperbanyak produk dan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Menurut gua arah fintech ini udah lumayan menarik ya, karena kemarin itu masih berfokus kepada produk mereka sendiri, sekarang udah mulai mengakuisisi produk existing. So kita lihat aja sepak terjangnya nanti. Apakah nanti ada startup yang melakukan hal serupa juga? Ya kita lihat aja lah ke depannya. Kemudian sekarang investment, di mana ada startup POS atau Point of Sale menutup pendanaan seri B sebesar 179 miliar rupiah, di mana pendanaan ini dipimpin oleh Intudo Ventures. Perusahaan iSeller ini ya adalah perusahaan yang melabel dirinya itu sebagai Shopify of Indonesia, di mana mereka menawarkan solusi all-in-one buat bisnis dalam mendigitalkan penjualan dan operasi, termasuk POS, penerimaan pembayaran digital, manajemen inventaris, toko online instan, integrasi pasar, dan juga pengiriman makanan yang terintegrasi. Dalam 2 tahun ke belakang, yaitu 2022 dan 2021 ya, berarti iSeller itu mengalami peningkatan akuisisi dan pendapatan merchant lebih dari 4 kali lipat. Sementara volume transaksi brutonya itu meningkat 5 kali lipat menjadi lebih dari 600 juta US dollar. Peningkatannya di mana? Perusahaan melihat bahwa ada terjadi peningkatan sampai 15 kali lipat dalam penggunaan fitur integrasi pasar di ekosistem, dan juga peningkatan sebesar 4 kali lipat dalam adopsi saluran toko online atau omnichannel. Jadi bisa dibilang ini adalah perusahaan POS tapi masih bersinggungan dengan e-commerce karena udah menyentuh yang namanya omnichannel. Ya balik lagi lah seperti berita di awal, dimana kalau kita udah bicara ekosistem e-commerce itu secara keseluruhan, tentunya persaingannya berdarah-darah. Dan mendapatkan peningkatan dalam transaksi itu adalah sebuah pencapaian yang menurut gua perlu diapresiasi. Semoga dengan investment ini bisa membuat perusahaan iSeller ini berinovasi lagi dan menghadirkan fitur-fitur yang memang membantu para penjual atau UMKM. Oke, jadi itulah update Weekly Opsia minggu ini. Menurut teman-teman bagaimana? Well, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Weekly Opsia kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Weekly Opsia minggu depan. Bye semuanya.